Selamat datang di video konseling mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kehamilan adalah masa yang penuh perubahan dan juga penuh tantangan. Penting bagi setiap ibu untuk memahami bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Bidan Ani, bidan yang menjaga pada pagi hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rona. Baik Ibu Roma, alamatnya Ibu di mana? Alamat saya di Surakarta. Baik Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Jadi saya ingin bertanya bagaimana sih pemenuhan gizi pada ibu hamil? Baik Ibu, nanti saya akan melakukan konseling gizi pada ibu hamil. Untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, konseling ini bertujuan agar Ibu mengetahui kebutuhan apa saja yang harus Ibu penuhi selama kehamilan. Saya mulai untuk sesi konselingnya ya Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah sebelumnya Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi selama kehamilan? Belum. Baik Ibu, saya izin menjelaskan deh kenapa pemenuhan nutrisi itu sangat penting. Jadi begini Bu, pemenuhan nutrisi selama kehamilan itu sangat penting karena akan berpengaruh pada kesehatan ibu bahkan perkembangan janin ibu. Tak hanya itu saja, pemenuhan nutrisi yang baik juga akan mempengaruhi ukuran besarnya janin, ukuran organ kandungan, dan juga komposisi metabolisme dari tubuh ibu. Pemenuhan nutrisi yang baik juga akan mencegah komplikasi selama kehamilan, mempercepat proses persalinan, dan juga mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Di dalam pemenuhan gizi itu ada beberapa komponen-komponen yang harus ibu penuhi yang biasanya disebut dengan gizi seimbang. Komponen gizi seimbang tadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral sudah terangkum dalam menu yang diriliskan Menkes yang disebut dengan isi piringku. Isi piringku, cermin gizi seimbang. Perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? 4 sehat 5 sempurna. Sejak tahun 2017, 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Hah? Isi piringku? Isi piringku merupakan anjuran konsumsi pangan setiap kali makan, di mana di dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisikan 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Jadi, gambarannya seperti ini Ibu. Nah, di isi piringku ini sudah mencakup semua komponen yang saya sebutkan tadi. Selain kebutuhan ini, Ibu juga membutuhkan energi tambahan, yaitu besarnya kurang lebih 300 kalori per hari atau persentasenya itu sebesar 15%. Terutama ketika ibu nanti memasuki trimester kedua dan juga trimester ketiga kehamilan. Saya akan menjelaskan kenapa karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral ini penting ya Ibu. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat itu bermanfaat untuk sumber energi di tubuh ibu. Untuk sumber dari karbohidrat sendiri itu bisa berasal dari beras, kentang, gandum, jagung, ubi jalar, dan juga singkong. Selanjutnya itu ada protein. Protein ada 2, protein hewani dan juga protein nabati. Protein ini berperan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan janin, untuk cairan ketuban, pertumbuhan plasenta, dan juga pertumbuhan jaringan mammae atau payudara, dan juga pertumbuhan jaringan uterus atau rahim ibu. Untuk sumber protein sendiri itu ada daging sapi, daging ayam, ikan, tempe, telur, dan juga susu. Selanjutnya itu ada lemak ibu. Lemak itu berfungsi untuk sumber energi ataupun sebagai cadangan energi. Untuk sumber-sumber dari lemak itu ada kacang-kacangan, ada biji-bijian, dan juga ada dari ikan. Selain yang saya sebutkan tadi, ibu juga membutuhkan yang namanya vitamin. Vitamin itu ada banyak ibu. Contohnya ini ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D,
folic acid, niacin, dan juga riboflavin. Nah, di antara vitamin-vitamin ini, ibu bisa dapatkan vitamin A dari wortel, dari jeruk, brokoli, dan juga susu. Untuk vitamin A sendiri itu bermanfaat untuk mata, untuk sistem imun, dan juga untuk kulit. Untuk vitamin B itu ada dua ya ibu, vitamin B6 dan juga B12. Vitamin B6 itu berfungsi untuk perkembangan otak, syaraf, dan juga sel darah merah. Vitamin B6 itu bisa didapatkan dari bayam, kacang-kacangan, ikan, daging merah. Vitamin B12 itu berguna untuk sel darah merah dan juga untuk syaraf. Itu bisa didapatkan dari daging ayam, daging sapi, susu, ikan, dan juga telur. Untuk vitamin C sendiri itu berguna untuk tulang, untuk gigi, dan juga untuk kulit. Vitamin C itu sumbernya banyak ya ibu, contohnya dari jeruk, tomat, dari durian, lemon, dan juga ada dari sayuran. Untuk vitamin D itu berguna untuk tulang, untuk absorpsi kalsium, itu bisa didapatkan dari telur dan juga susu. Untuk yang lainnya nanti ini bisa ibu pelajari di rumah, ini nanti akan saya berikan kepada ibu. Untuk mineral sendiri itu banyak jenisnya ya ibu, ada dari kalsium, ada fosfor, ada Fe, zinc, dan juga dari asam folat. Nah, selain dari kebutuhan nutrisi tadi, ibu juga membutuhkan kebutuhan cairan agar ibu tidak mengalami dehidrasi dan juga konstipasi atau sembeli. Kebutuhan cairan ibu itu dikisaran 2-3 liter per hari atau setara dengan 8-12 gelas per hari. Nah, kenapa sih ibu harus memenuhi kebutuhan tadi? Karena ketika ibu tidak memenuhi asupan nutrisi, ibu akan mengalami berbagai masalah. Beberapa masalah yang akan timbul ketika pemenuhan nutrisi tidak terpenuhi, diantaranya ibu bisa mengalami anemia, ibu bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh, ibu bisa mengalami perdarahan selama kehamilan, bahkan persalinan. Tidak hanya itu saja ibu, ketika ibu tidak memenuhi asupan nutrisi, itu juga akan berdampak pada janin ibu. Ibu bisa mengalami lahir prematur, kelahiran mati, cacat bawaan, bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Saya akan memberikan beberapa saran dan juga cara yang baik dan benar ketika ibu mengolah dan menyajikan makanan. Untuk yang pertama itu ketika ibu belanja, diusahakan untuk memilih sayuran dan daging yang masih segar ya ibu. Dan ketika memotong sayuran jangan direndam terlalu lama agar vitaminnya itu tidak larut di dalam air. Utamanya itu vitamin B dan juga C. Untuk saran saya, ibu bisa dicuci dulu sayurannya baru dipotong-potong. Nah, selanjutnya itu ibu bisa menggunakan peralatan masak yang bersih. Selanjutnya itu ketika ibu merebus sayuran jangan terlalu lama deh, karena vitaminnya akan larut dalam air. Dan juga ketika ibu mengkonsumsi protein seperti daging, ayam, dan ikan, diusahakan untuk matang sempurna ya ibu agar tidak ada bakteri salmonella. Nah, selain itu juga ketika ibu menggunakan peralatan masak dan juga peralatan makan, jangan digunakan dari yang berbahan plastik karena plastik itu akan menguap jika bertemu panas. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering untuk menghangatkan makanan karena vitaminnya akan hilang, bahkan bisa menjadi racun di tubuh ibu. Sebelumnya apakah ibu ada pantangan makan? Tidak. Baik, jika tidak ada sudah bagus tidak ada pantangan makan, karena pantangan makan itu akan berdampak malah bisa jadi buruk untuk kandungan ibu. Karena misalnya ibu pantangan untuk makan telur karena telur itu amis, gak boleh. Nah, padahal telur itu kandungannya baik untuk protein, untuk tubuh ibu dan juga janin ibu. Bisa jadi makanan yang dipantangi itu malah mengandung nutrisi yang baik untuk ibu dan juga janin ibu. Saya akan memberikan beberapa contoh menu untuk ibu terapkan atau mungkin bisa ibu kolaborasikan sendiri nanti di rumah. Nah, ini beberapa menunya nih ibu. Untuk sarapan pagi ibu bisa dengan ayam goreng potong 1 potong, tempe goreng 1 potong, dan nasinya 2 centong ya ibu karena porsinya untuk ibu dan juga dedek bayinya. Sayurnya itu 1/6 atau setara 1 mangkuk tanpa kuah, dan juga vitaminnya itu dari jeruk ya ibu, jeruknya itu 2 buah. Untuk makan siangnya tetap sama tetapi ayamnya 2. Untuk makan sorenya itu atau makan malamnya itu sama dengan makan pagi.
Untuk selingannya itu ibu bisa konsumsi jus buah, smoothies, ataupun keripik buah. Dan jangan lupa nih ibu untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari dan juga minum air 8-12 gelas per hari. Mungkin itu saja ibu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik ya, ibu sudah paham ya ibu. Untuk sesi konseling pada siang hari ini saya cukupkan. Ketika ibu nanti mengalami masalah mengenai nutrisi ataupun ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa langsung datang ke klinik saya. Baik, terima kasih atas konseling yang sudah diberikan. Saya pamit terlebih dahulu, Ibu. Baik ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Semoga bayi dan ibu sehat, lahir dalam keadaan selamat. Ini bisa dibawa ya ibu, bisa diterapkan nanti di rumah. Terima kasih, Bu. Mari